Jadi harus diperhitungkan, semuanya harus diperhitungkan sebelum memutuskan untuk membagikan dividen ya. Terus prospek usaha di masa depan dan ramalan keadaan perekonomian dan industri di masa depan. Nah, jadi semua ini faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan ketika akan membagikan dividen atau enggak. Contoh ya, dividen tunai. Tanggal 1 Desember 2010 perusahaan mengumumkan dividen tunai untuk tahun tersebut sebagai berikut. 5.000 lembar saham prioritas, nominalnya 10.000 sebesar 10%. Terus 100.000 lembar saham biasa, nominal 5.000 per lembar 300. Nah, caranya nah, ini dividen tunai pada ketika diumumkan ya. Ketika diumumkan akan membagikan dividen, itu langsung dicatat di sini dividen tunai pada hutang dividen tunai karena ini belum dibagikan, masih baru diumumkan. Oke. Nah, terus habis itu ini laba ditahan sama dividen tunai. Ini kan mengurangi laba ditahan kan kalau pembagian dividen. Ini pada akhir tahun. Ini penyesuaiannya. Laba ditahannya berkurang sama dividen tunainya juga keluar sebesar 35 juta. Nah, ketika dibagikan, ya ini pembagiannya berarti tanggal 2 Januari, hutangnya berkurang, kasnya keluar sebesar 35 juta. Gitu ya. Jadi pada saat diumumkan, ini pada saat akhir tahun sama pada saat pembagian. Nah, 35 juta itu dari mana? Ada yang tahu kah? 35 juta itu dari mana? Ada yang tahu nggak 35 juta itu dari mana? Perhitungannya gimana? Perhitungannya kok bisa ketemu 35 juta? Iya, ketemunya dari mana kok tahu 35 juta? Perhitungannya berapa? Saham prioritasnya berapa, saham biasanya berapa? Ya, benar. Jadi saham prioritasnya itu 10% dikalikan 10.000 itu kan 1.000 kali 5.000 lembar berarti 5 juta. Terus saham biasanya 100.000 lembar dikalikan 300 rupiah per lembarnya, kayak ketemunya totalnya 35 juta. Paham ya?
Sip. Yang lain ada yang mau tanya? Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang dividen saham. Tanggal 15 Desember, direksi perusahaan Tuan Niko mengumumkan 5% dividen saham, 10.000 lembar saham nominal, total 20 juta. Terus yang akan dikeluarkan 10 Januari, berarti nanti dibayarnya tanggal 10 Januari. Dengan anggapan harga pasar saham per lembar 3.000, maka jurnalnya dividen saham 30 juta, terus dividen saham yang akan dibagikan 20 juta, sama agio modal saham 10 juta. Berarti gimana? Ini tahu perhitungannya dari mana, enggak? Salah. Dividen sahamnya 30 juta, itu dari mana? 30 juta dari mana? Ada yang tahu 30 juta dari mana? Oke, benar. Jadi 30 juta itu ketemu dari ini. 10.000 lembar saham sama dikalikan harga saham per lembarnya. Itu sebesar 3.000. Jadi asumsinya nanti saham yang akan dibagikan itu nilainya per lembarnya 3.000. Makanya dividen sahamnya itu sebesar 30 juta di sini. Ini kan 30 juta ya kan? Nah, terus padahal dividen saham yang akan dibagikan itu hanya 20 juta. Nah, dividen saham ini totalnya 20 juta. Padahal yang akan dibagikan itu cuma 20 juta. Makanya berarti ada kelebihan 10 juta kan. Makanya di situ masuk agio saham sebesar 10 juta. Nah, pada saat dibagikan ya udah sesuai dengan modal saham biasanya tadi. Modal saham biasanya cuma 20 juta. Dividen yang akan dibagikan sebesar 20 juta. Keluar. Tuh. Paham ya? Jadi yang dicatat nggak usah termasuk agionya, hanya dividen saham yang akan dibagikan aja. Oke, terus masuk ke pemecahan saham. Pemecahan saham ini stock split, jadi itu bisa dipecah saham. Misalnya harga saham per lembar 10.000, per lembar 10.000 yang beredar 1.000 lembar. Nah, kalau di stock split itu bisa misalnya harga per lembarnya jadi 5.000, tapi jumlah yang beredar lebih banyak. Jadi tadi kan 1.000 jadi 2.000. Padahal kalau di total kan harusnya tetap aja sama, ya kan? Ya, kenapa kok ada stock split? Itu menurunkan harga pasar per lembar saham. Jadi harganya misalnya 10.000 diturunkan jadi 5.000. Terus mendorong investor memiliki saham perseroan. Jadi kan kalau sahamnya misalnya nilai nominalnya dikurangi tapi jumlahnya lebih banyak, kan otomatis orangnya lebih banyak yang bakalan punya lembar saham kita, ya kan, karena saham yang beredar lebih banyak. Nah, contohnya sebuah perseroan dengan 100.000 lembar saham nominal 10.000 dapat mengurangi nilai nominal menjadi 5.000 dan menambah jumlahnya menjadi 200.000. Jadi ini dikurangi separuhnya dan ini ditambah yang beredar jadi 2 kali lipat. Harusnya